Nah, yang dicarikan adalah ranah keterampilan. Nah, berarti dari kelima ini untuk ranah keterampilan adalah jawabannya berdiskusi kelompok seperti itu ya. Jadi kita cek jawabannya. Nah, betul sekali jawabannya adalah D, berdiskusi kelompok untuk tujuan pembelajaran pada ranah keterampilan seperti itu. Sangat gampang sekali Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah memikir hal yang aneh-aneh, kerjakan santai saja, cari keywordnya, pahami, baca, lalu ya tinggal kita jawab seperti itu. Jadi mudah sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kang Uye Channel berbagi informasi, edukasi, dan tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan bagikan part 4 atau bagian keempat bedah tuntas jawaban 50 soal tryout UP PPG Kementerian Agama tahun 2025. Pada video-video sebelumnya sudah saya bagikan part 1 sampai dengan part 3, yaitu soal yang pertama sampai dengan soal yang ke-50. Tentunya soal-soal yang saya berikan itu adalah soal-soal contoh ya. Contoh latihan untuk Bapak Ibu mengerjakan ujian pengetahuan pada PPG Kementerian Agama tahun 2025 ini. Nah, pada part 4 ini atau bagian 4 ini saya akan membedah ya jawaban 50 soal tryout. Nah, ini langsung dari soal tryoutnya yang ada di LMS PPG Kementerian Agama tahun 2025. Bagaimana pembahasannya? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari Kang Uye Channel. Simak videonya, tonton, dan jangan di skip hingga selesai. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita akan membahas 50 soal jawaban tryout UP PPG Kementerian Agama tahun 2025, sebelumnya di sini tampilan LMS PPG ya Kementerian Agama tahun 2025, yaitu ada tryout. Nah, di sini kategori kuisnya adalah kategori kuis tryout, kemudian mata pelajarannya adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam ya. Jadi kita di sini akan bahas yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian di sini ada tema tryoutnya dan ini kerjakan ya, udah selesai dikerjakan dan ini skornya alhamdulillah mendapatkan skor 100. Akan tetapi setiap walaupun mata pelajarannya sama, tentunya akan berbeda-beda juga soalnya seperti itu, karena biasanya diacak ya dari nomor 1 sampai dengan nomor 50 ataupun pilihan jawabannya itu akan diacak. Jadi walaupun jawaban ini benar, misalkan nomor 1D, belum tentu di soal yang Bapak Ibu kerjakan itu jawabannya adalah D, seperti itu ya. Baik, berikutnya di sini ada kriteria taksonomi dalam kisi-kisi soal PPG Kementerian Agama tahun 2025. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui inti dari ujian pengetahuan ya PPG Kementerian Agama itu adalah taksonomi yang ada dalam kisi-kisi soalnya. Nah, di sini ada taksonominya yaitu C3 ya, kemudian C4, lalu di sini ada C5 dan terakhir adalah C6. Nah, perlu Bapak Ibu pahami dan terapkan juga untuk C3, C4 sampai C6 ini pada jawaban soal-soal yang akan Bapak Ibu kerjakan. Nah, C3 adalah menerapkan ya, kemudian C4 menganalisis, lalu C5 menilai atau mengevaluasi, dan C6 adalah mengkreasi atau mencipta. Baik, sekarang kita langsung ke soal nomor 1. Nah, ini soal nomor 1. Seorang guru ingin merancang tujuan pembelajaran pada ranah sikap. Nah, ini keywordnya Bapak Ibu ya. Yang paling penting adalah Bapak Ibu mengetahui keywordnya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada ranah sikap. Nah, ini aja dulu. Yang selaras dengan upaya meningkatkan keimanan, ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Nah, biasanya kalimat setelahnya itu adalah kalimat penghubung saja. Yang terpenting adalah mengetahui keywordnya. Di bawah ini adalah beberapa alternatif rumusan tujuan pembelajaran. Nah, ini rumusan tujuan pembelajaran ya. Keyword yang kedua. Manakah rumusan tujuan yang paling tepat sesuai dengan prinsip penulisan tujuan pada ranah sikap? Nah, ini ranah sikap ya dalam kurikulum Merdeka. Jadi tujuan pembelajaran pada ranah sikap yang terkait dengan rancangan keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu yang mana? Nah, kita cek satu persatu ya. Yang A, peserta didik mampu menjelaskan. Nah, menjelaskan nih. Ini berarti bukan ranah sikap ya, akan tapi lebih ke pengetahuan. Nah, kemudian peserta didik mampu menyebutkan. Nah, menyebutkan sudah cukup sebenarnya, keywordnya saja yang Bapak Ibu pastikan ya. Yang selebihnya adalah kata penghubung aja sebenarnya. Nah, kemudian di sini yang C, peserta didik menunjukkan perilaku jujur. Nah, ini perilaku nih, perilaku jujur. Nah, sudah diketahui jawabannya adalah
Yang benar yaitu C ya, peserta didik menunjukkan perilaku jujur. Nah, kemudian yang D, peserta didik memahami. Nah, memahami juga bukan masuk ke ranah sikap ya, akan tapi ke ranah pengetahuan ya. Nah, kemudian yang E, peserta didik dapat membuat laporan. Nah, membuat laporan juga bukan termasuk ranah sikap ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah C, untuk merancang tujuan pembelajaran pada ranah sikap ya. Baik, berikutnya ke soal nomor 2. Nah, ini seorang guru hendak menyusun tujuan pembelajaran ranah pengetahuan. Nah, ini Bapak Ibu ya, sekali lagi keywordnya Bapak Ibu pastikan dulu, tujuan pembelajaran ranah pengetahuan untuk materi pernikahan dalam Islam. Nah, sekali lagi kalau kalimat berikutnya itu adalah kalimat penghubung saja. Tujuan tersebut harus mendorong peserta didik agar mampu berpikir kritis ya, berpikir kritis terhadap fenomena sosial seperti pernikahan beda usia yang ekstrim. Dari beberapa alternatif tersebut, manakah rumusan tujuan pembelajaran yang paling sesuai dengan karakteristik ranah pengetahuan? Nah, ini karakteristik ranah pengetahuan tingkat tinggi ya, dan mendukung kemampuan berpikir kritis peserta didik. Jadi Bapak Ibu mencari tujuan pembelajaran ranah pengetahuan tingkat tinggi. Nah, ini sebenarnya untuk keywordnya ya, mencari tujuan pembelajaran ranah pengetahuan tingkat tinggi. Ya, baik, kita coba cek pilihan jawabannya. Yang A, peserta didik dapat menghafal. Nah, menghafal. Nah, ini saja keywordnya ya, menghafal. Ini bukan ranah pengetahuan tingkat tinggi ya, akan tetapi ranah pengetahuan tingkat dasar. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan. Nah, menjelaskan juga belum termasuk kepada ranah pengetahuan tingkat tinggi. Kemudian di sini membandingkan juga tidak termasuk kepada ranah tingkat tinggi. Kemudian di sini menganalisa, dan di sini ada merancang solusi. Nah, ini antara dua ini D dan E ya. Kalau misalkan kita lihat antara D dan E, di sini kita lihat peserta didik dapat menganalisis faktor penyebabnya maraknya pernikahan usia dini di masyarakat. Kemudian peserta didik dapat merancang solusi berbasis nilai-nilai Islami untuk mengatasi dampak negatif pernikahan. Nah, kalau misalkan untuk menganalisis ini yang D dan E ini, jawaban yang tepat adalah yaitu D ya Bapak Ibu. Sekali lagi, untuk jawaban setiap soal yang mungkin Bapak Ibu kerjakan pada tryout sebelumnya itu mungkin berbeda ya, karena setiap soal itu mempunyai paket-paket yang berbeda. Jadi walaupun misalkan di sini jawaban saya soal nomor 2 tryoutnya itu D, kemungkinan jawaban dari Bapak Ibu di pengerjaan soalnya mungkin berbeda, karena pertanyaannya biasanya dirubah atau jawabannya dirubah seperti itu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang guru ingin merancang tujuan pembelajaran pada ranah keterampilan. Nah, ini tujuan pembelajaran ranah keterampilan ya. Kita garis bawahi tujuan pembelajaran pada ranah keterampilan. Dalam materi kriteria hadis sahih, tujuan tersebut harus dapat mendorong peserta didik memiliki semangat. Nah, peserta didik memiliki semangat. Kemudian semangat gotong royong melalui aktivitas pembelajaran. Dari rumusan berikut, manakah yang paling tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut ya. Jadi ini tujuan pembelajaran ranah keterampilan ya. Kita ingat dulu di sini adalah ranah keterampilan. Kita cek untuk pilihan jawabannya. Yang A, peserta didik dapat menjelaskan. Nah, menjelaskan tidak termasuk dalam ranah keterampilan karena ini masuk ke ranah pengetahuan ya atau kognitif. Kemudian yang B, peserta didik dapat menghafal. Menghafal juga sama, tidak termasuk ke dalam ranah keterampilan, akan tapi kepada ranah pengetahuan ya. Lalu di sini C, peserta didik dapat menyalin teks. Ya, apalagi yang ini ya, menyalin teks tidak termasuk. Kemudian yang D, peserta didik dapat berdiskusi kelompok untuk menilai keabsahan sebuah hadis dan menyajikan hasilnya secara kolaboratif. Nah, kita lihat dulu ya, yang D ini kemungkinan benar jawabannya. Lalu kita lihat yang E-nya. Peserta didik dapat menyebutkan. Nah, menyebutkan juga sama ya, tidak termasuk ke dalam ranah keterampilan, akan tapi ranah kognitif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah di sini ya, berdiskusi kelompok. Jadi pada dasarnya tidak usah baca semuanya Bapak Ibu ya. Dari A, B, C, D, E itu keywordnya saja di sini ya, menjelaskan gitu. Terus kemudian di sini menghafal, di sini menyalin, lalu di sini berdiskusi, kemudian di sini menyebutkan. Nah, yang dicarikan adalah ranah keterampilan. Nah, berarti dari kelima ini untuk ranah keterampilan adalah jawabannya berdiskusi kelompok, seperti itu ya. Jadi kita cek jawabannya. Nah, betul sekali, jawabannya adalah D, berdiskusi kelompok untuk tujuan pembelajaran pada ranah keterampilan, seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4.
Seorang guru sedang mengembangkan materi ajar pendidikan agama Islam mengenai takdir dalam kehidupan manusia. Ia ingin menanamkan nilai-nilai penerimaan terhadap tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam rancangan pembelajarannya, guru tersebut menuliskan beberapa alternatif rumusan indikator sikap. Nah, ini ya, keywordnya menuliskan beberapa alternatif rumusan indikator sikap ya. Rumusan indikator sikap ya. Ini kita checklist ya, sikap ya, seperti itu. Manakah rumus indikator yang paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Nah, sekali lagi ini adalah sikap ya. Kita pastikan dulu ya indikator sikap. Nah, ini keywordnya yang terpenting. Lalu kita lihat untuk pilihan jawabannya. Yang A, peserta didik mampu menjelaskan. Nah, menjelaskan sekali lagi bukan termasuk indikator sikap. Kemudian peserta didik menunjukkan. Nah, sampai sini aja bacanya juga cukup Bapak Ibu ya, menunjukkan gitu. Berarti kan sikap terbuka terhadap semua bentuk tradisi. Ini juga sedikit masuk ya. Kita cek lagi yang C-nya. Peserta didik menunjukkan kemampuan membedakan antara takdir dan adat istiadat. Nah, menunjukkan kemampuan membedakan berarti kan lebih ke ranah kognitif ya. Ini ya, menunjukkan kemampuan membedakan, kan membedakan antara takdir dan adat seperti itu. Apalagi di sini ada keterangannya secara lisan dan tulisan. Berarti ini jelas tidak termasuk ya. Kita silang dulu yang A dan yang C ya. Kemudian D, peserta didik menunjukkan penerimaan terhadap tradisi lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari kehendak Allah. Nah, ini masuk ya mungkin ya. Kita lihat dulu yang E. Peserta didik mampu mengidentifikasi ya, mampu mengidentifikasi jelas tidak masuk ya. Ini yang E seperti itu. Jadi kita pastikan untuk jawabannya adalah antara D dan B ya. Di sini menunjukkan sikap terbuka terhadap semua bentuk tradisi tanpa mempertimbangkan nilai agama. Nah, ini tanpa mempertimbangkan nilai agama. Jadi jelas sekali ya Bapak Ibu. Untuk yang B ini tidak betul karena tidak mempertimbangkan nilai agama. Seharusnya kan dipertimbangkan nilai agama. Walaupun di sini ada indikator sikapnya ya. Di sini ada ya menunjukkan sikap terbuka. Akan tetapi karena di sini tidak mempertimbangkan nilai agama, jadi jelas untuk jawaban B itu salah. Yang benar adalah jawabannya D. Kita cek dulu jawaban yang paling benar adalah ya, betul sekali jawabannya adalah D untuk nomor 4 ini. Seperti itu. Baik, berikutnya Bapak Ibu kita lanjut ke soal nomor 5. Nah ya, ini nomor soal 5. Dalam merancang pembelajaran pendidikan agama Islam, seorang guru ingin menyusun indikator tujuan pembelajaran ranah pengetahuan. Nah, ini ranah pengetahuan Bapak Ibu ya. Pada materi ayat muhkamat dan mutasyabihat. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu berpikir secara dinamis. Nah, tujuannya yaitu mampu berpikir secara dinamis dan inovatif dalam memahami perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut. Di antara rumusan indikator tersebut, manakah yang paling tepat untuk tujuan tersebut? Nah, jadi ini pembelajaran ranah pengetahuan agar peserta didik mampu berpikir secara dinamis dan inovatif. Ya, ranah pengetahuan, dinamis, inovatif. Sudah cukup itu keywordnya. Kita cek untuk pilihan jawabannya. Yang A, peserta didik mampu membedakan ciri-ciri ayat muhkamat dan mutasyabihat. Nah, membedakan ciri-ciri ya berarti tidak termasuk. Nah, kita silang dulu. Kemudian yang B, peserta didik mampu menghafal. Nah, ini menghafal, apalagi ini ya, tidak termasuk juga yang menghafal. Lalu yang C, peserta didik mampu menyebutkan. Nah, menyebutkan juga sama ya Bapak Ibu, tidak termasuk karena ini masuknya ke ranah pengetahuan tingkat dasar ya. Kalau ini kan kita carinya adalah yang berpikir secara dinamis dan inovatif ya. Yang D, peserta didik mampu mengembangkan penafsiran kreatif terhadap ayat mutasyabihat dengan tetap merujuk pada prinsip-prinsip tafsir yang sahih. Nah, ini sudah ketahuan Bapak Ibu ya, jawabannya adalah yang paling tepat D. Kita cek jawabannya. Ya, betul sekali jawabannya adalah D. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk menjawab itu mudah sekali sebenarnya ya. Kita tinggal cari keyword untuk ininya ranah apa. Lalu di sini ada satu kata yang jadi keywordnya pasti ya. Di sini membedakan ya. Kemudian di sini menghafal ya. Kemudian di sini menyebutkan dan di sini mengembangkan. Nah, mengembangkan masuk kognitif tapi lebih ke berpikir kreatif dan inovatif ya untuk pengembangan itu. Lalu kemudian yang E di sini menunjukkan. Nah, menunjukkan masih dalam tahap pengetahuan dasar ya, atau berpikir secara dasar gitu untuk yang E ini. Jadi jawabannya yang tepat adalah D, seperti itu.
Baik, berikutnya kita ke soal nomor 6. Seorang guru akan mengajarkan materi ayat mukamat dan mutasyabihat menggunakan pendekatan problem based learning (PBL). Nah, ini PBL ya, Bapak Ibu ya. Dalam menyusun tujuan pembelajaran, guru perlu memperhatikan struktur keilmuan dalam kajian tafsir secara karakteristik ya, peserta didik jenjang SMA yang mulai berpikir kritis dan reflektif terhadap isu keagamaan. Dari pilihan berikut manakah? Nah, ini pertanyaannya. Jadi biasanya untuk pertanyaan itu adanya di paling terakhir ya, kalimat dalam satu paragraf yang paling terakhir. Jadi di sini jawaban pertanyaannya. Dari pilihan berikut manakah aktivitas perencanaan tujuan? Nah, perencanaan tujuan pembelajaran yang paling mencerminkan analisis ya. Jadi lebih ke analisis yang tepat terhadap materi tafsir berdasarkan struktur keilmuan dan karakteristik peserta didik. Nah, ini kaitannya dengan pendekatan PBL dan ya, tujuan pembelajarannya lebih ke analisis ya, seperti itu. Kita cek untuk pilihan jawabannya. Yang A, guru menetapkan tujuan agar peserta didik mampu menghafal. Nah, menghafal berarti kan tidak termasuk tuh ya, karena analisis ya, menghafal itu bukan menganalisis ya. Lalu kemudian yang B, guru menyusun tujuan agar peserta didik mampu mengidentifikasi jenis. Nah, ini juga tidak termasuk ya. Mengidentifikasi sudah tidak termasuk. Yang nomor 6 ini jawaban B. Kemudian yang C, guru merancang tujuan agar peserta didik dapat membedakan. Membedakan juga tidak termasuk ke analisis ya. Kalau membedakan kan lebih kepada kognitif tingkat dasar juga gitu. Kemudian yang D, guru menyusun tujuan agar peserta didik dapat menyebutkan, apalagi ini ya, menyebutkan perbedaan. Jadi jelas sekali jawaban di sini adalah merancang tujuan peserta didik agar mampu menganalisis problematika. Nah, ini jawabannya yang paling benar adalah D. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, saya ingatkan berulang-ulang, tinggal Bapak Ibu cari keywordnya saja, menghafal seperti itu, mengidentifikasi, membedakan, menyebutkan, dan ini menganalisa. Kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang paling mencerminkan dengan analisis. Pendekatan pembelajaran PBL seperti itu. Jadi jawabannya adalah, betul sekali jawabannya adalah E, seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, soal nomor 7. Seorang guru akan melaksanakan pembelajaran materi klasifikasi hadis menggunakan pendekatan project based learning. Nah, ini PJBL ya. PJBL dalam pelaksanaannya guru ingin memastikan bahwa kegiatan dan tujuan pembelajaran mencerminkan struktur keilmuan ilmu hadis serta sesuai dengan karakter peserta didik jenjang madrasah aliyah yang gemar bekerja kolaboratif dan eksploratif. Manakah aktivitas guru dalam pelaksanaan tujuan pembelajaran berikut yang paling mencerminkan analisis materi? Nah, ini ya. Analisis materi ajar klasifikasi hadis berdasarkan struktur keilmuannya dan sesuai dengan pendekatan PJBL. Jadi analisis materi dengan PJBL, udah itu aja keywordnya. Jadi nggak usah panjang-panjang ya Bapak Ibu, mau ulangi lagi pertanyaan atau soal nomor 7 ini ya. Nah, ini untuk jawabannya kita cek ya. A, guru meminta peserta didik membaca. Nah, ini udah cukup Bapak Ibu ya, membaca ya. Tidak termasuk mencerminkan analisis ya, tidak termasuk ya. Kemudian yang B, guru menugaskan peserta didik membuat poster perbedaan hadis sahih dan doif tanpa penjelasan sanad dan matan. Nah, ini udah jelas sekali karena tidak ada tanpa penjelasan sanad dan matan ya. Kalau membuat posternya kan sudah termasuk dalam PJBL ya, akan tetapi di sini karena tanpa penjelasan sanad dan matan, jelas ini tidak diperbolehkan atau salah ya untuk jawaban B ini. Ini A juga sama ya, tadi salah jawabannya. Kemudian yang C, guru mengarahkan peserta didik membuat proyek digital yang menjelaskan klasifikasi hadis berdasarkan analisis sanad dan matan melalui studi kasus. Nah, ini yang paling tepat itu adalah di ini ya, membuat proyek digital. Membuat proyek digital itu kan termasuk kepada PJBL ya. Ini PJBL ya. Kemudian menjelaskan klasifikasi hadis berdasarkan analisis. Nah, ini analisisnya. Jadi jelas sekali ya, jawaban untuk nomor soal 7 ini adalah C, seperti itu ya. Jadi itu untuk nomor soal 7 ini ya. Mudah sekali Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menjawab soal-soal seperti ini sebenarnya mudah ya. Jadi nggak usah dipikirkan, nggak usah dipahami betul-betul gitu. Tinggal kita keywordnya saja di sini PJBL gitu. Kemudian di sini analisis ya, tinggal kita cari kaitannya dengan PJBL itu, menganalisis itu seperti apa. Seperti itu aja sih sebenarnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Ini soal nomor 8. Seorang guru pendidikan agama Islam menerapkan pendekatan Discovery Based Learning, DBL ya, Discovery Based Learning.
dalam mengajarkan materi rahasia takdir dan hubungannya dengan iman kepada hari akhir. Setelah proses pembelajaran, guru melakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami keterkaitan antara takdir dan keyakinan terhadap hari akhir. Peserta didik merupakan siswa SMA yang memiliki kemampuan berpikir analisis dan ketertarikan pada isu-isu keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Dari tindakan evaluasi berikut, manakah yang paling mencerminkan evaluasi pembelajaran, evaluasi tujuan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan struktur keilmuan materi ajar? Nah, ini ya Bapak Ibu ya, evaluasi sekarang. Evaluasi tujuan pembelajaran, karakteristik dengan struktur keilmuan materi ajar. Nah, jadi ini kaitannya dengan bagaimana kita membuat evaluasi tujuan pembelajaran dengan pendekatan Discovery Based Learning atau DBL. Kita cek untuk pilihan jawabannya ya. A. Guru menilai hafalan. Nah, ini hafalan, udah cukup bacanya seperti itu aja Bapak Ibu ya, hafalan tidak masuk. Nah, kemudian B. Guru meminta peserta didik menjelaskan perbedaan. Ini juga tidak masuk ya, karena lebih ke penjelasan ya, kognitif juga. C. Guru memberikan lembar isian untuk menyebutkan, apalagi ini ya, hanya memberikan lembar isian saja gurunya. Kemudian yang D, guru meminta peserta didik menganalisis keterkaitan pemahaman takdir dan dengan motivasi berbuat kebaikan menjelang hari akhir melalui refleksi tertulis. Nah, ini yang paling tepat adalah ini ya, yang D jawabannya. Kita cek jawaban soal nomor 8 ini. Ya, betul sekali, jawabannya adalah D. Nah, ingat Bapak Ibu ya, keywordnya hafalan, jelaskan, dan mengisi lembar soal. Apalagi di sini guru menguji peserta didik dengan soal pilihan ganda. Apalagi ini ya, soal pilihan ganda tidak termasuk ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, kita ini soal nomor 9. Sekali lagi Bapak Ibu ya, untuk pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal ini saya dapatkan langsung dari tryout ya, PPG di LMS PPG Kementerian Agama tahun 2025. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Dalam praktek pedagogik berbasis pendekatan TPA-CK, nah ini pendekatan TPA-CK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge ya. Seorang guru merancang pembelajaran pembentukan akhlak karimah sebagai bagian dari penguatan karakter bangsa. Guru mengajar peserta didik kelas 9 SMP yang menyukai pembelajaran visual dan kolaboratif. Nah, ini peserta didiknya itu sangat senang sekali dengan pembelajaran visual dan kolaboratif ya. Manakah alur penyusunan materi ajar berikut yang paling logis dan sesuai dengan prinsip TPA-CK dan karakter peserta didik? Nah, ini mudah sekali sebenarnya menjawabnya ya. Jadi ini TPA-CK ya, kemudian siswanya itu senang pembelajaran visual dan kolaboratif. Nah, pertanyaannya adalah alur penyusunan materi ajar. Nah, ini alur penyusunan materi ajar untuk keywordnya ya. Nah, kita cek untuk pilihan jawabannya. A. Menjelaskan definisi akhlak karimah, menunjukkan video inspiratif, lalu meminta peserta didik menghafal. Nah, kalau dari awal sih sudah bagus sekali nih ya, alur penyusunan materinya ya. Menjelaskan definisi akhlak karimah, kemudian menunjukkan video inspiratif. Nah, ini sudah masuk nih untuk alur penyusunan materi ajarnya. Akan tetapi di akhirnya, lalu meminta peserta didik menghafal dalil-dalil tersebut. Nah, ini tidak kolaboratif ya, karena di sini kan memintanya adalah visual dan kolaboratif. Jadi untuk yang A ini tidak termasuk ya. Berikutnya yang B, menyajikan daftar tokoh berakhlak baik lalu meminta peserta didik membuat laporan tertulis individu tentang masing-masing tokoh. Nah, ini juga tidak termasuk ya, karena siswa peserta didik membuat laporan tertulis individu. Nah, di sini kan karakter siswanya adalah kolaboratif ya, jadi lebih berkelompok seperti itu. Jadi ini juga tidak termasuk untuk jawaban yang nomor B ini ya, atau huruf B ini ya. Berikutnya yang C, menggunakan media digital. Nah, ini sudah termasuk TPA-CK untuk memunculkan permasalahan akhlak remaja lalu mengajak peserta didik berdiskusi. Nah, ini berdiskusi kan termasuknya kepada kolaboratif ya, dan membuat proyek video kampanye akhlak karimah. Nah, jelas sekali ya, jawabannya adalah C ya. Ini termasuk ke TPA-CK, ada media digitalnya, kemudian karakternya itu adalah menyukai pembelajaran visual. Berarti kan membuat video nih, video kampanye. Nah, berarti masuk ke karakteristik peserta didik yang menyukai pembelajaran visual. Kemudian di sini ada berdiskusi ya. Nah, ini masuknya kepada kolaboratif seperti itu. Jadi jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah C, seperti itu ya. Mudah sekali sebenarnya Bapak Ibu. Jadi jangan ragu untuk menjawabnya apabila Bapak Ibu sudah mengetahui keywordnya. Nah, seperti itu. Jadi jangan ragu dan langsung jawab saja untuk soal-soal yang akan Bapak Ibu kerjakan di uji pengetahuan atau UP nanti ya, seperti itu.
Baik, berikutnya kita lanjut ke soal nomor 10. Dalam praktek pedagogi, seorang guru menerapkan pendekatan discovery learning. Nah, ini DL ya, discovery learning untuk membelajarkan materi fikih kontemporer pada peserta didik kelas 12 Madrasah Aliyah. Peserta didik memiliki karakteristik aktif berdiskusi, kritis. Nah, ini ya, karakteristiknya itu di sini anak-anaknya suka berdiskusi, kemudian kritis terhadap fenomena sosial dan tertarik pada isu-isu aktual seperti vintage syariah, kemudian zakat digital dan transaksi online. Manakah alur pelaksanaan materi ajar fikih? Nah, ini ya, alur pelaksanaan materi ajar fikih kontemporer. Nah, berikut yang paling logis dan sesuai dengan prinsip discovery learning serta karakteristik peserta didik. Nah, pada video sebelumnya juga saya sudah mencoba memberikan tips dan trik ya untuk menjawab soal-soal seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah buntu atau sudah deadline waktunya sebentar lagi mau selesai gitu. Nah, ini jawabannya sebenarnya langsung saja, yaitu jawaban yang paling panjang biasanya. Nah, ini kan soal dari tryout ya, LMS PPG. Ternyata benar sekali jawabannya itu yang paling panjang seperti itu ya. Ada beberapa komentar dari subscriber juga. Apakah itu dari soal-soal yang dibuat itu dari dari soal-soal yang lain atau bagaimana? Nah, saya buat soalnya itu adalah berdasarkan kisi-kisi tentunya dan soal-soal yang sudah dikerjakan oleh peserta PPG tahun-tahun sebelumnya, dan rata-rata jawabannya itu adalah jawaban yang paling panjang. Tapi itu tidak semua ya. Kita tetap harus membaca dan menganalisis pertanyaan dan menjawab soalnya yang paling benar. Seperti itu. Nah, ini kita coba menjawab untuk soal nomor 10 ini. A. Guru menjelaskan hukum-hukum fikih kontemporer terlebih dahulu, kemudian memberikan tugas membuat rangkuman. Nah, ini membuat rangkuman jelas membosankan ya untuk anak yang mempunyai karakteristik aktif berdiskusi ya. Ini kan membuat rangkuman. Kemudian B. Guru menyuruh peserta didik membaca modul, apalagi membaca modul ya, lebih malas lagi anak-anak nih, karena kan berdiskusi ya. Nah, di sini walaupun ada mempresentasikannya di depan kelas, tapi tidak ada kalimat untuk berdiskusi secara kolaboratif dan aktif seperti itu. Nah, kemudian yang C, guru memaparkan kasus-kasus aktual seputar muamalah kontemporer lalu membimbing peserta didik menemukan konsep hukum Islam melalui diskusi. Nah, ini melalui diskusi dan sumber referensi. Jadi kalau misalkan sudah ketemu jawabannya ya yang paling panjang, kemudian keywordnya sudah sesuai, dan ingat Bapak Ibu, keywordnya itu adalah karakteristik aktif berdiskusi. Nah, ini melalui diskusi dan sumber referensi seperti itu. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah C. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, ini ya, kita coba langsung ke pertanyaannya coba ya. Nah, di sini pertanyaannya, manakah alur materi ajar? Nah, ini alur materi ajar ya, alur pelaksanaan materi ajar yang paling logis sesuai dengan model pelayanan konseling serta karakteristik peserta didik. Nah, ini karakteristik peserta didiknya kita cek dulu di sini. Nah, ini karakter peserta didiknya adalah yang telepon peserta didik merupakan siswa kelas 11 Madrasah Aliyah yang sedang mengalami krisis identitas. Nah, ini yang sedang mengalami krisis identitas, ini karakteristik peserta didiknya ya, dan membutuhkan bimbingan. Nah, ini karakter peserta didiknya. Kemudian kita disuruh membuatkan alur pelaksanaan materi ajarnya berdasarkan model pelayanan konseling. Nah, kita cek jawabannya di sini. Guru menyampaikan ceramah. Nah, ceramah ya jelas sekali ya tidak termasuk kepada pelayanan konseling, yaitu hanya ceramah saja, mendengarkan anak-anaknya tidak begitu menghiraukan nanti kepada gurunya. Lalu yang B, guru mengajak peserta didik merenungkan masalah moral yang dihadapi saat ini, kemudian mengaitkannya dengan nilai-nilai peradaban Islam melalui diskusi dan bimbingan pribadi. Nah, ini ya, ada bimbingan pribadinya. Kemudian di sini merenungkan masalah moral yang dihadapi, jadi lebih ke introspeksi ya untuk peserta didik atau siswanya. Mengaitkannya dengan nilai-nilai peradaban Islam. Nah, ini termasuknya kepada pelayanan konseling juga ya, dan bimbingan pribadi di sini. Jadi memang sudah ketemu jawabannya adalah B untuk soal nomor 11 ini, seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 12 Bapak Ibu. Dalam praktek pedagogi, seorang guru akan melaksanakan program penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, coba kita langsung cari pertanyaannya ya. Nah, biasanya kalimat terakhir dalam satu paragraf. Nah, ini ya pertanyaannya, manakah dari pernyataan berikut yang paling mencerminkan pengembangan materi ajar P5? Nah, ini keywordnya pengembangan materi ajar P5 secara logis dalam perencanaan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik. Nah, kita cek ya karakter peserta didiknya itu. Nah, ini
peserta didik memiliki kecenderungan aktif ya. Nah, ini karakteristik peserta didiknya. Kemudian kita disuruh untuk mengembangkan materi ajar P5 secara logis dan terencana. Nah, jawabannya kita cek. Guru merancang tujuan pembelajaran agar peserta didik dapat menghafal 6 dimensi profil pelajar Pancasila secara lengkap. Nah, ini menghafal ya, tidak termasuk. Kemudian yang B, guru menyusun tujuan agar peserta didik mampu menjelaskan juga tidak termasuk ya untuk soal nomor 12 ini. Kemudian yang C, guru merancang tujuan pembelajaran agar peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan. Nah, mengidentifikasi perbedaan juga tidak termasuk ya, karena ini kan anak-anaknya aktif ya. Kemudian yang D, guru menyusun tujuan agar peserta didik mampu bekerja sama dalam proyek aksi sosial yang melibatkan keberagaman budaya di lingkungan sekitar. Nah, ini ya, mampu bekerja sama dalam proyek. Nah, ini kan masuknya kepada aktif ya. Jadi siswanya itu aktif. Nah, kemudian kita mengembangkan alur pembelajarannya, alur materinya seperti apa. Nah, ini jawabannya adalah D ya. Jadi siswa diajak bekerja sama dalam proyek aksi sosial seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 13 Bapak Ibu. Di sini coba kita langsung saja ke pertanyaannya ya. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menunjukkan pengembangan materi? Nah, pengembangan materi ajar PPRA dalam pelaksanaan tujuan pembelajaran. Nah, ini aja keywordnya ya, kita cek ya. Untuk pengembangan materinya, guru mengajak peserta didik berdiskusi tentang kasus intoleransi, lalu membimbing mereka membuat aksi nyata berupa kampanye empati lintas agama. Nah, untuk soal nomor 13 ini ya, ini masuk ya. Coba kita cek dulu untuk yang pilihan jawaban yang lain. Guru menyampaikan ceramah. Nah, ceramah tidak termasuk ya. Guru menugaskan peserta didik membuat poster tentang ajaran kasih sayang dalam Islam tanpa membahas aplikasinya. Nah, ini sudah bagus sebenarnya nih alur materinya nih ya. Akan tapi di ujungnya itu ada tanpa membahas aplikasinya, jelas ini tidak masuk ya. Kemudian guru meminta peserta didik mencatat 6 nilai, apalagi ini ya hanya mencatat. Kemudian guru memutar video ceramah ulama lalu memberikan kuis tentang isi video tersebut. Ini juga tidak termasuk ya untuk yang ini. Jadi jelas ya Bapak Ibu, untuk jawabannya itu adalah A ya. Guru mengajak peserta didik berdiskusi tentang kasus intoleransi lalu membimbing, kemudian membuat aksi nyata berupa kampanye empati lintas agama, seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 14. Di sini soal nomor 14 ya. Dalam praktek pembelajaran pendidikan agama Islam, guru ingin mengevaluasi keberhasilan pembelajaran terkait nilai-nilai Islam sebagai agama moderat wasatiyah, yang merancang kegiatan berbasis pengamatan terhadap praktik moderasi beragama di masyarakat, seperti kegiatan lintas iman, dialog antar umat beragama, dan toleransi antar warga. Peserta didik yang diajar merupakan siswa kelas 11 SMA dengan karakteristik, nah ini karakteristik siswanya ya, kita ingatkan dulu, terbuka terhadap keberagaman ya. Kemudian siswanya juga aktif bermedia sosial dan sering mendiskusikan isu-isu keagamaan kontemporer. Nah, pertanyaannya tetap ya yang paling di bawah pertanyaan itu, manakah pengembangan materi ajar berikut yang paling logis dan untuk digunakan dalam mengevaluasi tujuan pembelajaran mengenai moderasi beragama sesuai karakteristik peserta didik? Nah, ini ya Bapak Ibu ya, manakah yang paling benar gitu untuk yang karakteristik siswa seperti ini ya. Nah, kita cek untuk jawaban nomor soal nomor 14 ini ya. Yang A, mengajak peserta didik menganalisis praktek moderasi beragama di lingkungan sekitar, lalu menyusun laporan efektif tentang relevansi Islam wasatiyah dalam kehidupan sosial. Ini langsung ketemu jawabannya ya. Jadi siswanya kan mempunyai karakteristik itu ini ya, terbuka terhadap keberagaman, lalu mereka juga aktif bermedia sosial dan sering diskusi. Nah, ini sudah tepat sekali ya. Mengajak peserta didik menganalisis ya, kemudian di sini menyusun laporan reflektif tentang relevansi Islam wasatiyah. Kita cek untuk jawaban yang B-nya ya. Memberikan kuis tertulis. Nah, ini tidak termasuk ya. Menugaskan peserta didik membuat makalah. Nah, ini cuma membuat makalah saja, tapi tidak ada praktek atau menganalisisnya. Kemudian yang D, memberi tugas membaca, apalagi ini membaca ya. Anak-anak yang aktif kemudian sering berdiskusi ya dan aktif bermedia sosial itu kalau membaca modul doang
apalagi merangkum ya, dan di sini juga ada secara individual, itu jelas tidak termasuk ya. Kemudian yang E, memutar video tentang perdamaian dan meminta peserta didik membuat ringkasan. Apalagi nih cuma membuat ringkasan, anak-anak yang mempunyai karakteristik seperti ini tidak akan mau, apalagi pasti membosankan seperti itu. Jadi jelas untuk jawaban soal nomor 14 ini adalah A ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 15. Seorang guru ingin mengembangkan materi ajar tentang Islam sebagai agama moderat, wasatiyah. Oke, sekarang kita langsung saja ya ke pertanyaannya agar lebih cepat. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat sebagai alasan pengembangan materi ajar Islam sebagai agama moderat dalam konteks implementasi? Nah, ini konteks implementasi ya, moderasi beragama. Nah, kita cek coba jawabannya. Karena Islam mengajarkan ketaatan mutlak pada satu kelompok sebagai bentuk persatuan. Kemudian yang B, karena masyarakat multikultural membutuhkan pendekatan keagamaan yang menekankan toleransi, keadilan, dan keseimbangan. Nah, ini langsung ketemu ya jawaban untuk soal nomor 15 ini adalah B ya, seperti itu. Coba kita cek jawabannya. Ya, betul sekali, jawabannya adalah B untuk soal nomor 15 ini. Sekali lagi Bapak Ibu ya, untuk soal-soal yang saya jelaskan ini dan saya bagikan kepada Bapak Ibu ini adalah soal-soal berdasarkan tryout yang ada di LMS PPG. Belum tentu soal-soal yang saya jelaskan ini itu sama dengan soal-soal walaupun dengan materi yang sama, mata pelajaran yang sama ya PIDB, karena mungkin biasanya diacak soalnya ataupun jawabannya diacak seperti itu ya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 16 ya di sini. Seorang guru mengajar mata pelajaran tafsir pada kelas 11 SMA dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah PBL. Nah, ini pendekatan pembelajarannya adalah PBL. Materi yang akan diajarkan adalah tafsir konteks sosial dalam ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perubahan sosial. Guru ingin membimbing peserta didik untuk menganalisis ayat-ayat Al-Quran dalam kaitannya dengan isu-isu sosial dan kemanusiaan. Manakah dari rancangan pembelajaran berbasis masalah berikut yang paling sesuai dengan materi kajian tafsir agar siswa dapat berpikir kritis, mendalam, dan sesuai dengan struktur keilmuan? Nah, ini ya kaitannya dengan pembelajaran berbasis masalah atau PBL ya. Kemudian siswa juga berpikir kritis ya di sini ya. Karakter siswanya mendalam dan sesuai dengan struktur keilmuan ya. Kita cek untuk jawabannya. Nah, saya coba besarkan dulu. Nah, ini yang A, menyajikan teks tafsir yang menjelaskan tafsir klasik tanpa mengaitkannya. Nah, ini jelas sekali ya, karena ada tanpa mengaitkannya itu jelas tidak benar ya. Kemudian menggunakan kasus masalah sosial terkini seperti kemiskinan atau kesenjangan sosial untuk menganalisis bagaimana ayat-ayat Al-Quran dapat memberikan solusi lalu mendiskusikan interpretasi ayat tersebut. Nah, ini jelas ya, udah ketemu jawabannya adalah B. Nah, betul sekali jawabannya adalah B, karena di sini karakter siswanya adalah siswa yang berpikir kritis mendalam. Nah, ini kan sudah ada termasuk anak-anaknya yang suka menganalisis ya di sini nih. Untuk menganalisis. Nah, ini menganalisis bagaimana ayat Al-Qur'an dapat memberikan solusi lalu mendiskusikan. Nah, ya, interpretasi ayat tersebut seperti itu. Baik, berikutnya kita lanjut ke soal nomor 17. Seorang guru mengajar materi klasifikasi hadis pada kelas 12 SMA. Dalam pembelajaran ini, guru ingin menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah PBL ya, untuk membantu peserta didik memahami cara mengklasifikasikan hadis menurut keabsahan dan keaslian, serta relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Manakah rancangan pembelajaran berbasis masalah berikut yang paling sesuai dengan materi klasifikasi hadis? Berdasarkan pengetahuan pedagogik, nah ini ya, pengetahuan pedagogik yang mengedepankan keterlibatan aktif peserta didik dan penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam analisis hadis. Nah, ini kaitannya dengan PBL ya, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Peserta didiknya itu mampu mengklasifikasi hadis ya. Nah, ini mengklasifikasi hadis. Kita coba cek jawaban satu persatu. Yang A, memberikan daftar hadis tanpa menjelaskan. Nah, udah jelas sekali ya. Kita nggak usah membaca lagi, di ujungnya sudah ketahuan di sini ya. Memberikan daftar hadis tanpa menjelaskan itu jelas tidak boleh atau tidak benar ya. Kemudian yang B, menyajikan sebuah kasus masalah tentang aplikasi hadis dalam kehidupan modern, lalu meminta siswa untuk mengkategorikan hadis-hadis tersebut berdasarkan keabsahan dan keaslian. Nah, ini jawabannya sudah langsung ketemu ya. Untuk soal nomor 17 ini adalah B ya.
Akan tapi kita coba cek dulu ya yang nomor C-nya. Menggunakan teks hadis yang telah ada dalam kitab-kitab hadis, lalu meminta siswa menyalin hadis tersebut sesuai dengan bab tertentu. Nah, ini cuma menyalin saja anak-anaknya, jadi ya nggak termasuk ya. Ini menyalin nih, ini menyalin. Nah, kemudian yang D, memberikan presentasi tentang sejarah klasifikasi hadis tanpa memberikan konteks penerapan praktis. Nah, ini juga kalau ada tanpa itu biasanya jelas tidak masuk ya, karena di depannya sudah bagus tapi di ujung kalimatnya itu ada kata tanpanya, itu jelas tidak benar ya untuk soal nomor 17 ini. Coba yang berikutnya kita baca yang E-nya. Nah, kita besarkan dulu. Memberikan soal-soal pilihan ganda, apalagi yang ini ya, memberikan soal-soal pilihan ganda. Jadi jelas sekali untuk jawaban soal nomor 17 ini adalah B. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 18, Bapak Ibu guru. Seorang guru mengajarkan materi hubungan takdir dengan iman kepada hari akhir pada kelas 11 SMA. Dalam pembelajaran ini, guru ingin menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah PBL. Nah, ini masuknya ke PBL ya. Dengan memanfaatkan teknologi untuk membantu peserta didik memahami konsep takdir dalam kehidupan sehari-hari dan kaitannya dengan keilmuan kepada hari akhir. Manakah rancangan pembelajaran berbasis masalah berikut yang paling sesuai dengan materi tersebut dengan memanfaatkan teknologi? Nah, ini memanfaatkan teknologi secara efektif sesuai dengan pengetahuan teknologi yang dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dan pemahaman mereka terhadap konsep-konsep ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sedang mengerjakan ya soal UP atau uji pengetahuan ini, silakan, kan biasanya diperbolehkan untuk menggunakan catatan ya, kertas atau pulpen seperti itu ya, untuk catatan saja. Jadi keywordnya itu misalkan soal nomor 18 nih. Nah, keywordnya langsung Bapak Ibu tuliskan. Misalkan di sini kan pembelajaran berbasis masalah ya. Jadi ingat-ingat itu keywordnya pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang keyword keduanya memanfaatkan teknologi, ditulis juga memanfaatkan teknologi ya, seperti itu ya. Jadi nanti kalau sudah ketahuan keywordnya, Bapak Ibu dengan mudah menjawab soal-soal yang akan dikerjakan ya. Nah, ini kita coba jawab untuk soal nomor 18 ini. Pilihan jawabannya A, menggunakan video ceramah tentang takdir. Nah, menggunakan video ceramah ya, udah jelas sekali tidak termasuk ya video ceramah. Kemudian mengajak peserta didik membaca teks klasik tentang takdir. Nah, ini membaca teks klasik ya, membaca saja itu tidak termasuk juga. Kemudian C, menyajikan sebuah masalah kehidupan nyata yang terkait dengan takdir seperti keputusan yang sulit dan meminta siswa menggunakan platform diskusi online. Nah, ini ada kata platform diskusi online ya. Di sini kan tadi ada memanfaatkan teknologi nih. Nah, ini memanfaatkan teknologi. Nah, jadi jelas sekali ya, sudah ketahuan jawabannya. Nah, ini platform diskusi online. Lalu kita cek lagi untuk menganalisis hubungan antar keputusan tersebut dan iman kepada hari akhir. Nah, ya. Ini juga termasuk kepada pendekatan pembelajaran masalah. Jadi guru itu memberikan atau menyajikan sebuah masalah. Nah, ini menyajikan sebuah masalah kan masuknya kepada PBL nih. Pembelajaran berbasis masalah ya, atau problem based learning. Jadi mudah sekali sebenarnya Bapak Ibu ya. Sekali lagi ya, jangan ragu menjawabnya. Kalau sudah ketahuan keywordnya, langsung saja dijawab seperti itu ya. Jadi mudah sekali, jangan bingung, kemudian jangan takut soalnya bagaimana, soalnya susah atau seperti apa. Tidak, soalnya sangat mudah dan sangat gampang sekali Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah memikir hal yang aneh-aneh, kerjakan santai saja, cari keywordnya, pahami, baca, lalu ya tinggal kita jawab seperti itu. Jadi mudah sekali ya. Untuk soal nomor 18 ini jawabannya adalah C. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 19. Nah, ini soal nomor 19. Seorang guru mengajarkan materi mukjizat karomah dan sihir kepada siswa SMA. Dalam pembelajaran ini guru ingin menggunakan pendekatan berbasis perbedaan individu. Nah, ini pendekatan berbasis perbedaan individu untuk menyesuaikan materi dengan berbagai gaya belajar. Nah, ini kan termasuknya kepada pembelajaran diferensiasi ya, pembelajaran diferensiasi. Kemudian di sini gaya belajar peserta didik yang berbeda seperti visual. Nah, ini kemudian auditori, lalu di sini kinestetik. Nah, ini jelas sekali ya pembelajaran berbasis diferensiasi. Manakah rancangan pembelajaran berbasis perbedaan individu berikut yang paling sesuai untuk membantu siswa memahami materi tentang mukjizat, karomah, dan sihir dengan memperlihatkan perbedaan gaya belajar dan tetap berpegang teguh pada struktur keilmuan yang tepat. Nah, ini kaitannya dengan
pembelajaran berdiferensiasi ya. Kita cek coba satu persatu untuk soal nomor 19 ini ya. Kita cek. Menyajikan sebuah ceramah yang panjang. Nah, ini langsung saja sudah tidak benar ya, karena menyajikan sebuah ceramah panjang seperti itu. Kemudian yang B, menggunakan video animasi ya, menggunakan video animasi yang menggambarkan berbagai contoh mukjizat, karomah dan sihir, kemudian meminta siswa untuk berdiskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Ini oke, masuk ya. Kita coba dulu ya nomor yang B ini. Lalu menggunakan teks panjang yang menjelaskan secara rinci tentang mukjizat, karomah dan sihir, kemudian meminta siswa menyalin teks tersebut dan membuat ringkasan individu. Nah, ini menyalin teks membuat ringkasan ini nggak masuk ya, karena lebih ke individu ya, tidak menemukan gaya belajarnya seperti apa. Ini tidak masuk ya, yang C. Kemudian yang A juga tadi tidak masuk. Nah, kita tinggal yang B. Kemudian yang D, menyediakan beberapa artikel tentang mukjizat, karomah dan sihir, dan meminta setiap siswa membaca artikel yang sesuai dengan minat mereka, kemudian menyusun laporan sesuai dengan pilihan mereka. Nah, ini juga menurut saya kurang masuk ya, karena kan di sini kan kaitannya dengan pembelajaran pendekatan berbasis individu, kemudian kaitannya masih dalam di sini struktur keilmuan. Nah, ini ya, struktur keilmuan yang tepat seperti itu. Ini juga menurut saya yang D ini tidak termasuk ya. Tapi ya silakan Bapak Ibu ya, nanti kalau misalkan ada yang jawaban saya yang salah atau kurang tepat, silakan Bapak Ibu koreksi ya. Kemudian yang E di sini memberikan soal ujian pilihan ganda. Nah, ini juga tidak tepat ya, karena ini pilihan ganda. Jadi menurut saya yang paling tepat itu adalah yang B ya, menggunakan video animasi menggambarkan berbagai contoh mukjizat, karomah dan sihir, kemudian meminta siswa untuk diskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, itu ya. Jadi memang antara B dan D ini bisa B dan D sih ya untuk jawabannya. Jadi silakan Bapak Ibu komentar untuk yang nomor 19 ini, untuk jawaban yang paling tepat itu B atau D ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 20 ya. Di sini seorang guru mengajarkan materi pembentukan akhlak karimah kepada siswa SMA. Nah, dalam pembelajaran ini guru ingin menggunakan pendekatan berbasis perbedaan individu. Nah, masih sama ya dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi yang sebelumnya, untuk mengakomodasi beragam gaya belajar peserta didik yang berbeda seperti visual, auditori, dan kinestetik, agar pembentukan akhlak yang mulia dapat lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manakah rancangan pembelajaran berbasis perbedaan individu berikut yang paling sesuai untuk materi pembentukan akhlak karimah berdasarkan pengetahuan pedagogik yang memperhatikan perbedaan individu dalam cara belajar? Nah, kalau misalkan kita langsung menjawab ya, atau menebak gitu jawabannya, ini kan jawaban yang paling panjang ya. Tapi ya sekali lagi belum tentu jawaban yang paling panjang itu jawaban yang paling tepat ya. Hanya beberapa persen saja, sekali lagi ya. Tetap Bapak Ibu harus menjawab dan memahami struktur soalnya. Nah, yang A, memberikan ceramah. Nah, ini memberikan ceramah tidak termasuk ya untuk soal nomor 10 ini. Kemudian yang B, menggunakan video animasi yang menggambarkan perilaku akhlak karimah dan meminta siswa untuk mendiskusikan contoh-contoh akhlak karimah dalam kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Ini coba kita simpan dulu. Yang C, menggunakan teks panjang yang membahas akhlak karimah secara rinci dan meminta siswa menyalin dan merangkum. Nah, ini tidak termasuk ya, karena menyalin dan merangkum akan tapi tidak memperhatikannya. Nah, di sini tanpa memperhatikan gaya belajar mereka, jelas ini tidak termasuk ya. Kemudian yang D, menyediakan sejumlah artikel tentang akhlak karimah dan meminta siswa membaca artikel yang sama, kemudian membuat esai tentang bagaimana mengimplementasikan akhlak karimah dalam kehidupan sehari-hari. Ini tidak ada tidak ada penerapan untuk gaya belajar yang berbedanya ini. Ini juga tidak termasuk ya untuk soal nomor 20 ini. Kemudian yang E, memberikan soal pilihan ganda, apalagi nih ya, memberikan soal pilihan ganda, ini jelas tidak termasuk. Jadi jawaban yang paling benar adalah untuk soal nomor 20 yaitu B ya, menggunakan video animasi yang menggambarkan perilaku akhlak karimah dan meminta siswa untuk mendiskusikan contoh-contoh akhlak dalam kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, untuk soal-soal yang saya sajikan dan saya buat videonya ini adalah soal-soal yang ada pada tryout ya, UP PPG Kementerian Agama tahun 2025.
Kemungkinan besar ada yang sama, walaupun mata pelajarannya yang sama ya, PAIDB, ada juga yang berbeda karena soalnya itu kan biasanya diacak atau jawabannya pun diacak ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk part 1 atau bagian 1 ini ya, sampai soal nomor 20 dulu karena kan panjang sekali ini, nanti sampai 50. Nanti Bapak Ibu ngantuk lagi kalau misalkan saya jelaskan sampai 50. Jadi sampai soal nomor 20 dulu, nanti kita akan lanjutkan ke part berikutnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu suka dan bermanfaat video ini, silahkan share kepada rekan-rekan yang lain yang membutuhkan. Sekali lagi, selalu tetap semangat Bapak Ibu untuk peserta PPG Kementerian Agama tahun 2025. Semoga kita semua lulus dan mendapatkan tunjangan prestasi guru atau TPG pada tahun 2025 ini. Sekian dari saya, salam berbagi dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.